Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri khas yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan manusia, manusia jelas memiliki naluri mempertahankan diri, gharizatul baqa, yang dengannya manusia menghindar dari ragam keburukan itu sendiri. Manusia menjalani kehidupan, tentu manusia mendapati ragam adanya ancaman-ancaman keburukan itu sendiri. Dan ancaman keburukan ini yang kemudian Allah bimbing di dalam surat-surat Al-Qur'an, salah satunya di dalam suratul Falaq. Allah memberikan solusi bagaimana caranya manusia memperlindungkan dirinya dari ragam keburukan itu sendiri. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Falaq. Dalam hal ini suratul Falaq, dia adalah surat yang kemudian diturunkan sebagai surat Makkiyah, artinya surat yang kemudian diturunkan pada periode sebelum hijrah Kanjeng Nabi SAW. Surat ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, jelas mengajarkan hamba Allah agar berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ragam keburukan yang disebutkan di dalam ayat itu sendiri. Di dalam sayapnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau kemudian bersenandung, araftu syarra la syarra laki ditaufi. Araftu syarra la syarri, aku mengetahui keburukan, bukan melakukan keburukan, melainkan memproteksi diri dari keburukan itu sendiri. Wa man la ya'rifu syarra minan nas yaqau fi. Karena siapa orang yang tak mengetahui keburukan, maka dia rentan terjerumus ke dalam keburukan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad SAW, dan ini Allah ajarkan prinsipnya juga kepada umat Muhammad SAW. Katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq, Allah yang menguasai waktu subuh, Allah yang kemudian menguasai dimensi waktu, bahkan dimensi ruang itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kita diajarkan oleh Allah berlindung dari apa? Kalimat pertama, min syarri ma khalaq, jadi dari keburukan makhluk itu sendiri. Nah, menariknya kalimat min syarri ma khalaq, syarri dari keburukan, ma khalaqa, lafal ma menunjukkan keluasan cakupannya, apa yang kemudian terjadi atau tercipta itu sendiri. Keburukan dari siapa? Nah, ini yang kemudian diutarakan oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab tafsirnya, di dalam kitab Safdut Tafasir, kitab yang kemudian dikaji pula di Cipta Quran Center. Beliau menjelaskan min syarri ma khalaq, ayat min syarri jamil makhluqat, yakni berlindung kepada Allah dari keburukan seluruh makhluk-makhluknya. Minal insi, dari golongan manusia, wal jinni, dari golongan bangsa jin, wal dawab, termasuk juga dari golongan bangsa binatang, katakanlah demikian. Prinsipnya wa min syarri kulli mu'dzin khalaqallahu ta'ala, dari segala keburukan hal yang rentan bisa menyakiti manusia atau makhluk itu sendiri. Nah, Allah memberikan solusi. Baca apa? Baca suratul Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir itu sendiri. Menariknya, para pemirsa dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dalam hal ini mengajarkan suratul Falaq, menurunkan surat yang agung ini, dan dia dinamakan sebagai satu di antara suratul Muawwidhataini, satu di antara dua surat perlindungan yang Allah berikan kepada umat manusia, yang dalam hal ini termasuk dicontohkan oleh Kanjeng Nabi SAW, bahwasanya baginda Nabi SAW di dalam hadisnya digambarkan, karena Nabi SAW ya ta'awad, Nabi SAW dahulu kala terbiasa berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala min ainil jan, dari keburukan mata jahat bangsa jin, summa a'yunil insi, termasuk juga kemudian dari gangguan mata jahat bangsa manusia. Nah, ketika turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini, Kanjeng Nabi SAW menjadikan dua surat ini sebagai perlindungan dari ragam gangguan makhluk-makhluk itu sendiri. Artinya kita mendapati salah satu petunjuk yang kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala kita hendak safar, maka kita membaca, alangkah baiknya kita membaca suratul Falaq, membaca suratul Nas dijadikan sebagai wirid harian. Ketika kemudian kita hendak melakukan perjalanan, masuk ke tempat-tempat yang sepi dan sebagainya, misalnya masuk ke dalam hutan untuk hiking dan sebagainya, maka di antara tips yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi SAW dalam hal ini, baca suratul Falaq dan baca suratul Nas,
dia dibaca sebagai bagian dari ikhtiar berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari gangguan bangsa jin maupun juga gangguan bangsa manusia. Dalam hal ini para pemirsa yang dirahmati Allah, nah menariknya Allah kemudian merincikan min syarri ma khalaq. Ini ungkapan yang cakupannya luas umum. Diikuti kemudian dengan perincian-perincian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan waktu malam ketika ia datang. Prinsipnya jelas, bukan waktu malamnya yang buruk, melainkan keburukan makhluk-makhluk yang lazimnya kemudian mereka lebih banyak berbuat jahat, terbuka, lebih bebas terjadi di waktu malam. Nah maka kalimat wa min syarri ghasiqin idza waqab pada prinsipnya yakni ketika datang keburukan di waktu malam, ketika dia gelap gulita, di mana ketika fa inna zalamatal laili yang tasyur indaha ahlu syarri minal insi wal jinni, di mana ketika kemudian datang waktu malam dan dia semakin gelap, lazimnya manusia yang berbuat jahat, termasuk juga katakanlah gangguan makhluk-makhluknya, binatang buas dan sebagainya, ini rentan akan terjadi, tersebar, lebih terbuka, lebih rentan terjadi di waktu malam itu sendiri. Nah ketika Allah mengajarkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, pada prinsipnya disebutkan adalah waktunya, yang dimaksudkan adalah makhluk di waktu malam itu sendiri. Belajar, silahkan amalkan suratul Falaq dan suratul Nas. Kita akan merinci dalam kesempatan berikutnya tafsir suratul Falaq itu sendiri. Barakallahu fikum. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo